Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin Pak, kita akan mempresentasikan dinasti-dinasti kecil di Barat dan Timur Baghdad. Dari kelompok satu itu terdiri dari Haikal Fatwa Nugraha dengan NPM 19027, dan untuk anggota kelompok yang kedua Risa Oktariani dengan NPM 19030. Kelas C dosen pengampunya Pak Eno, DRS, MAG, Prodi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung. Latar belakang. Setelah masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang pertama berakhir, maka menyebabkan keadaan politik dunia Islam dengan cepat mengalami kemunduran. Karena pemerintahan dinasti Abbasiyah kuat secara politik hanya pada periode pertama saja. Sedangkan pada periode selanjutnya, pemerintah dinasti Abbasiyah mulai menurun. Masa disintegrasi ataupun perpecahan yang terjadi pada masa Abbasiyah merupakan perpecahan politik yang dimana muncul pemerintahan baru selain pemerintahan Abbasiyah di Baghdad, yaitu pemerintahan Al-Mutawakil sampai dengan Al-Mutasim. Pada masa ini, hubungan antara Abbasiyah sebagai pusat pemerintahan dan dinasti baru yang dimana bisa digolongkan menjadi dua periode, yaitu yang pertama, dinasti yang menyatakan setia pada khalifah, tetapi tidak mengirimkan hasil pajaknya pada pemerintahan pusat. Dan periode kedua, dinasti yang sejak awal pembentukannya sudah menyatakan tidak tunduk pada Abbasiyah. Lanjutkan. Tujuan. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dinasti-dinasti apa saja yang ada di timur Baghdad. Yang kedua, mengetahui dinasti-dinasti apa saja yang ada di barat Baghdad. Dan yang ketiga, mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad. Sejarah munculnya dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad. Munculnya dinasti-dinasti ini berawal dari runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, Suriah. Philip K. Kitty dalam bukunya History of Arab menulis bahwa 5 tahun setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Abdurrahman sebagai satu-satunya keturunan dinasti Umayyah yang selamat dari pembantaian massal saat perebutan kekuasaan oleh bangsa Abbasiyah membangun kembali dinasti Umayyah yang baru di daerah Cordova, Spanyol pada 756 Masehi. Lalu disusul kemudian pada tahun 785 Masehi, dinasti Idrisiyah yang didirikan oleh Idris ibnu Abdullah di Maroko, yang berdiri hingga 974 Masehi dengan Fis sebagai ibu kotanya. Kemunculan dinasti kecil paling sedikit mempunyai dua pola. Yang pertama, pemimpin lokal melakukan suatu pemberontakan yang berhasil dan menegakkan kemerdekaan penuh. Dan pola yang kedua, seorang yang ditunjuk menjadi gubernur oleh khalifah menjadi sedemikian kuatnya, sehingga ia tidak dapat digantikan dan menunjuk anaknya sebagai pengganti. Atas dasar itu, tidak heran jika dalam waktu yang relatif singkat, baik di sebelah barat maupun di timur Baghdad, bermunculan dinasti-dinasti yang bersifat otonom dan lepas dari kontrol langsung Baghdad. Faktor yang menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad yaitu yang pertama, adanya kemunduran kekuasaan Bani Abbasiyah. Yang kedua, luasnya wilayah kekuasaan di mana komunikasi yang terjalin antara wilayah-wilayah kecil dengan pusat kurang terjalin dengan baik. Yang ketiga, profesionalisasi dalam angkatan militer tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja dan munculnya sikap ashabiah antara keturunan Arab dan non-Arab, tepatnya persaingan Arab dan Persia. Yang kelima, tumbuhnya dinasti yang memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan pusat Baghdad. Tidak lepas dari persaingan antara Bani Hashim dan Umayyah dan munculnya Bani Ali yang merupakan pecahan dari Bani Hashim. Lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya dinasti-dinasti di Barat Baghdad. Adapun dinasti-dinasti di Barat Baghdad yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada dinasti Idrisiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Idrisiyah adalah Maghribi. Dinasti ini adalah dinasti pertama yang beraliran Syiah. Sultan Idrisiyah yang terbesar adalah Yahya IV. Dalam perkembangannya, dinasti ini sempat mengukir peradaban yang maju di masanya. Idris ibnu Abdullah memilih. Nah, untuk selanjutnya di sini ada dinasti-dinasti di barat Baghdad, yaitu yang pertama ada dinasti Idrisiyah. Wilayah kekuasaan dinasti Idrisiyah adalah Maroko. Dinasti ini adalah dinasti pertama yang beraliran
Syiah. Sultan Idris Syiah yang terbesar adalah Yahya IV. Dalam perkembangannya, dinasti ini sempat mengukir peradaban yang maju di masanya. Idris Ibnu Abdullah memiliki Maroko sebagai basis kekuatannya dengan beberapa alasan. Pertama, bangsa Barbar di Maroko menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Kedua, Maroko cukup kondusif untuk mendirikan kekuasaan yang otonom. Nah, untuk yang kedua, dinasti Aghlabiyah yang merupakan sebuah dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Kairawan, Tunisia. Nama dinasti ini dinisbatkan dari nama Ibrahim ibnu al-Aghlab, seorang Khurasan yang menjadi perwira dalam barisan tentara Abbasiyah pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid tersebut, di daerah bagian barat Afrika Utara muncul dua kekuatan yang mengancam stabilitas kekhalifahan Abbasiyah. Kekuatan tersebut adalah dinasti Idrisiyah yang beraliran Syiah dan kelompok Khawarij. Nah, untuk yang ketiga terdapat dinasti Tuluniyah, yaitu awal berdirinya dinasti ini tidak bisa dilepaskan dari seorang tawanan perang Turki yang kemudian dijadikan sebagai pengawal istana Al-Musta'in, namanya Bayak Bek. Pada saat terjadi penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh Al-Mutaz, Bayak Bek memilih bergabung dengan Al-Mutaz dan meninggalkan Al-Musta'in. Setelah penggulingan berhasil, ternyata Al-Mu'taz memberikan jabatan penting bagi mereka yang telah berjasa dan dalam penggulingan tersebut. Bayak Bek adalah salah satu orang yang berjasa sehingga ia menerima jabatan penting tersebut, yaitu menjadi gubernur Mesir. Oleh Bayak Bek, jabatan itu tidak dipegangnya tetapi diberikan kepada anaknya Ibnu Tulun yang kemudian ia mendirikan dinasti Tuluniyah. Yang keempat terdapat dinasti Ihsidiyah, yaitu seorang militer Turki yang telah lama mengabdi kepada Khalifah Abbasiyah yang bernama Muhammad Ibnu Tughji karena keberhasilannya meredam pemberontakan yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir, maka ia dianugerahi gelar Al-Ihsid. Nah, yang kelima yaitu dinasti Hamdaniyah. Prestasi gemilang yang diukir oleh dinasti Hamdaniyah lebih tampak pada wilayah politiknya. Dinasti ini mampu memainkan peran penting sebagai pagar betis untuk mempertahankan kekuasaan dinasti Abbasiyah yang ketika itu berada pada tahap kemunduran. Bahkan dinasti Hamdani ini sebagai suatu kekuatan yang mampu menahan pasukan Romawi untuk merebut seluruh wilayah Suriah. Nah, untuk yang selanjutnya di sini terdapat dinasti di timur Baghdad, yaitu yang pertama ada dinasti Tarariyah. Pendiri dinasti Tarariyah adalah Tahir ibnu al-Husain. Wilayah kekuasaannya di sekitar Khurasan termasuk Transosania dengan ibu kota di Merv. Sejarah pendiriannya tidak bisa dilepaskan dari peristiwa perselisihan antara Al-Amin dan Al-Makmun. Keduanya adalah putra Harun al-Rashid. Yang kedua adalah dinasti Safariyah 867 Masehi sampai 1495 Masehi. Dinasti Safariyah adalah suatu dinasti Islam yang paling lama berkuasa di dunia Islam. Pendirinya yaitu Yakub ibnu al-Lais al-Safar. Nama Safariyah sendiri diambil dari nama pekerjaannya sendiri, yaitu Yakub ibnu al-Lais, yaitu sebagai tukang barang kuningan atau tembaga. Nah, untuk selanjutnya ada dinasti Samaniyah yang ditenggarai sebelum keturunan seorang tuan tanah di wilayah Balkh yang bernama Saman Khuda yang masuk Islam. Orang-orang Samaniyah ini menganggap dirinya masih keturunan kaisar-kaisar Samaniyah. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan yang didapat, yaitu yang pertama, dinasti-dinasti yang ada di timur Baghdad yaitu dinasti Tahiriyah 820 Masehi sampai 872 Masehi, dinasti Safariyah 867 Masehi sampai 1495 Masehi, dan dinasti Samaniyah 874 Masehi sampai 1005 Masehi. Nah, untuk yang kedua, dinasti-dinasti yang ada di barat Baghdad yaitu dinasti Idrisiyah, dinasti Aghlabiyah, dinasti Tuluniyah, dinasti Ihsidiyah, dan dinasti Hamdaniyah. Nah, untuk yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya dinasti-dinasti kecil di timur dan barat Baghdad yaitu adanya kemunduran kekuasaan Bani Abbasiyah, luasnya wilayah kekuasaan di mana komunikasi yang terjalin antara wilayah-wilayah kecil dengan pusat kurang terjalin dengan baik, profesionalisasi dalam angkatan militer tidak berjalan dengan baik, adanya persaingan jabatan khalifah di antara keluarga raja, dan munculnya sikap ashabiyah antara keturunan Arab dan non-Arab. Tepatnya persaingan Arab dan Persia dan tumbuhnya dinasti-dinasti yang memisahkan diri dari kekuasaan pemerintahan pusat Baghdad ini tidak terlepas dari persaingan antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, dan munculnya Bani Ali yang merupakan pecahan dari Bani Hashim. Nah, berikut merupakan daftar pustaka yang dipakai pada saat pembuatan makalah serta PowerPoint-nya. Mungkin dicukupkan, Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila dari kelompok 1 ini banyak kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.